Reskinya nggak ada jawaban nih sampai akhirnya sekarang ngelaporin di kantor polisi. Sebetulnya bukan buntu ya, perdata masih kita jalani gitu kan, dan ya kita ada BAP barusan, tapi untuk biar lebih rincinya biar rekan saya komisi yang menjelaskan. Terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami sudah melakukan suatu pemeriksaan awal sebagai pelapor terhadap laporan polisi yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan. Ini artinya kita membuka suatu pemeriksaan terkait dengan material yang ada dan disampaikan oleh si pelapor. Yang lain barangkali menanyakan. Kapan Bang dilaporkan Bang? Melaporkan tanggal 18 Bang. Ya, kita tanggal 18 Agustus 2002. Bang tadi bawa bukti apa aja Bang? Ya. Jadi pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang membuka delik tentang penelantaran anak. Artinya pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya, apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, seperti itu ya. Nah, di mana titik tujuh daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini, bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Reski ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan di dalam pelaporan kami ini akan dibuka dengan pasal baru, yaitu tentang 55 penyertaan. Apakah di penyertaan itu ada persekongkolan ataukah ada pembantuan yang melawan secara hukum, itu tentunya akan menjadi bahan penelitian lagi untuk pihak penyidik, di mana kemungkinan kasus yang dilaporkan ini bisa berkembang menjadi 2 atau 3 tersangka ke depannya. Seperti itu. Dari pihak keluarga sendiri seperti apa sih menghalanginya sendiri? Keluarga mana? Katanya ada bantuan dari keluarga, persekongkolan dari keluarga. Ya, artinya ketika komunikasi ini hendak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup, komunikasi diputus, sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada 2 peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan.
Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saudara terlapor ini kan sebenarnya juga sudah dipersoalkan di secara keperdataan ya, Pak, ya. Yang mana ujung-ujungnya juga ada tes DNA di sana. Saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya, atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini upaya paksa itu sangat dimungkinkan, artinya dengan penjemputan antar betul ke rumah sakit. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang. Sebab ada dua pilihan ini ya. Terhadap dua pilihan itu menurut saya juga bahwa terlapor ini masih berupaya untuk bersembunyi di dalam satu daun ilalang. Artinya dia sudah tidak punya pilihan. Kalau kami bisa menasihati mereka secara baik, artinya hadapi saja, selesaikan secara singkat, efektif, dan persoalan ini menjadi selesai. Dan itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dengan mengembangkan suatu isu-isu baru, mendiamkan suatu proses orang untuk mencari keadilan. Ya. Dan saya tidak selalu di dalam menyikapi persoalan ini, saya selalu membuat kompartemen yang jelas. Saya membedakan rezim sang ibu dengan rezim sang anak. Logikanya begini, katakanlah Bu Weni yang bukan datang ke saya. Siapa anaknya? Keke diantarkan tetangganya ke kami, ke saya. Proses ini tetap saya jalankan. Jadi jangan dilihat ini suatu hubungan sebab akibat. Nah, kalau itu terjadi ini akan membingungkan. Artinya ini ada lahir anak kecil yang harus kita akui, anak kecil itu juga bagian daripada manusia. Yang mana di dalam diri manusia itu ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sekunder apa? Ya hiburan, belum lagi sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Karena ini adalah suatu anak yang belum bisa dia untuk mendirikan haknya secara utuh. Maka orang yang mempunyai kepentingan di situ dan dia mempunyai tanggung jawab, ya suka tidak suka harus dia lakukan. Dan bukan cara yang bijaksana dengan hanya bersembunyi pada suatu ruang dan menghindari suatu argumentasi. Bang, tidak adanya surat nikah mungkin jadi kesulitan tersendiri nggak sih? Tidak ada sulit sama sekali. Pasca putusan MK pasal 42 ayat 1 justru memberikan jalan tol bagi kepentingan anak. Putusan MK tidak melihat siapa ibunya, bagaimana perkawinan ibunya, tidak. Selama anak ini ditelantarkan, maka secara keperdataan sang laki-laki yang mempunyai bagian dari darah dan daging anak itu harus dipaksa dan ditarik untuk bertanggung jawab. Baik Pak, Kalau mengingat ini- hasil DNA nih yang belum terbukti, nah bagaimana nanti jika tidak terbukti gitu? Saya agak kurang yakin bahwa ini tidak terbukti. Ya, kenapa? Klien saya sedari awal sudah mengedepankan tes DNA. Tapi justru itu suatu hal yang kebalikan dilakukan oleh terlapor. Artinya apa? Secara logika, dia tidak mau melakukan tes DNA karena takut jati dirinya terbuka di situ. Jadi dia masih mencoba. Tapi itu bukan suatu hal yang saya yakin akan mudah untuk dia lalui. Tidak. Pilihannya dua. Dia mau lakukan secara sukarela atau secara paksa. Kalau mau secara paksa ya nggak apa-apa, akan mencerminkan bahwa Anda bukan warga negara yang patuh dan taat hukum. Dan itu sudah menandakan siapa dia. Ada batasan waktunya nggak sih untuk tes DNA sendiri dari pengadilan? Tidak ada. Hanya kami saja yang
belum melakukan proses untuk tes DNA itu karena kami anggap ada beberapa proses yang harus kami jalankan dan itu jauh lebih penting. Ya. Mbak Weni Mbak mungkin Mbak Weni tadi ada merasa berapa buntu nggak sih pertanyaan, Mbak Weni, kan perdatanya mungkin Reskinya nggak ada jawaban nih sampai akhirnya sekarang ngelaporin di kantor polisi. Sebetulnya bukan buntu ya, perdata masih kita jalani gitu kan. Dan Reski mau tidak hadir di pengadilan pun nggak ada masalah, dia sudah diwakilkan kuasa hukum. Tapi kan ada jawaban di PN itu yang summary-nya adalah dia menolak DNA. Itulah makanya kita melakukan lapor hukum ini. Ya, hanya karena dia sudah mencoba untuk menolak. Walaupun nanti juga secara logika di PN juga akan dipertanyakan kenapa you nolak. Tapi kami masih mempunyai suatu jalan yang lebih sahih, yang lebih tidak terbantahkan, yang lebih tidak menimbulkan suatu argumentasi lain. Apa? Ya ketika nanti penyidik akan memerintahkan dengan surat suatu upaya paksa untuk dilakukan tes DNA. Sudah nggak bisa kemana-mana. Mbak Weni tadi ada berapa pertanyaan dari polisi? 60. Terkait apa aja mungkin Mbak Weni? Sama lah perkenalan awalnya seperti apa gitu kan, terus bagaimana Reski mengenal Keke gitu kan, sama seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan tadi Mbak Weni mau 60. 60. Kak Weni, untuk kondisi anak sendiri sempat mengetahui nggak untuk berita-berita seperti ini, apa Kak Weni sendiri kayak menghalang? Tahu, karena saya juga sudah tidak bisa protek ya, dari handphone, dari TV segala macam. Cuman saya tidak mungkin kasus yang sebenar-benarnya karena belum cocok aja lah materi. Saya hanya yang ringan aja. Berarti memberi kayak keterangan kayak penjelasan ke anak seperti apa sih Kak? Bahwa ibunya sedang berjuang. Bahwa ibunya sedang berjuang. Keke tahu sekali ya, tahu sampai kapan. Keke sudah paham. Bahwa ini sampai hari ini mungkin Reski juga belum mengeluarkan satu kata pun gitu. Mungkin Mbak Weni akan jawab ya. Pak, jawab Pak. Jawab. Saya sudah sering diwawancara Pak. Ayo Pak. Sebenarnya dengan si Reski tidak menanggapi satu hal yang sifatnya itu dari sisi konfirmasi atau jawaban itu sudah menunjukkan bentuk keputusasaan dia dalam menyikapi persoalan ini, sehingga tidak tahu apa yang mau dilakukan. Mungkin menurut dia hal yang paling baik pada saat ini adalah diam. Mungkin diam itu emas kali Pak. Tapi bagi dia. Tapi di sisi lain bisa juga diam itu sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah iya, Bukan emas ya. bukan mas. Bahwa ini artinya kan di sosial media pun bermunculan foto akun gitu dengan Reski dengan Vicky waktu itu. Masih seperti apa sih? Saya sebetulnya gini ya. Saya bilang dari awal bahwa yang tahu persoalan ini tuh banyak. Dari awal saya bilang kalau teman-teman ingat bahwa ini bukan rahasia lagi. Itu mungkin teman-teman lama saya yang bersimpati ya. Siapa sih ibu-ibu yang tidak tergugah hatinya? Siapa sih, ini banyak juga perempuan kan? Pasti punya hati nurani. Tanpa perlu saya cari tahu siapa, masih mereka bersimpati pada Keke. Udah pasti saya bisa pastikan itu. Jadi nggak ada masalah buat saya. Selama itu masih dalam kebenaran, bukan fitnah. Kak Weni sendiri sempat ada kayak support nggak dari Keke sendiri untuk perjuangan ini? Pasti kan. Sering anak saya sering nitipin surat di tas. Iya. Kayak gimana kata-katanya? Sering saya bawa. Ya. Nih, Keke suka Bisa dilihatin ke kamera. Keke suka buat kayak gini. Sarangeo katanya kan. Lihatin ke depan. Ini adalah tulisan jujur anak ya. Ya anak nggak pernah bohong, anak itu selalu jujur. Iya, betul. Yang bohong itu orang besar. Iya. Ya. Itu gambarnya senyum ya? Iya. Mama tuh malaikat. Ini adalah bahasa-bahasa anak. Jadi kalau anak kecil bilang saya ganteng, saya pasti ganteng. Karena dia jujur. Kalau orang besar saya masih tanya lagi, bohong dia. Mbak Wen artinya Keke ini menanyakan sosok Reski sendiri seperti apa sih? Apakah memang masih mengingat? Karena kan dulu kan memang masih kecil sekali. Saya sempat diskusi ya sama salah satu psikolog ya tentang Keke juga bahwa sebetulnya masih dalam rahim pun anak itu mengingat memori.
Jadi sebetulnya dalam alam bawah sadarnya anak itu tahu memori tentang siapa ayahnya. Tapi karena banyaknya memori lain yang masuk, jadi kan ketutup, gitu kan, itu normal ya. Tapi Keke sendiri, ya masa kecilnya dia sebelum dia tahu masalah ini, dia sempat bilang, mama aku dipangku ya sama artis dan itu bikin saya apa ya, ngenes lah sebagai ibu. Itu kapan? Waktu Keke masih umur 4 atau 5 tahun, masih kecil. 5 tahun kalau nggak salah. Sekarang kan dia sudah 8 tahun, sudah mulai lebih mengerti. Sudah mau 9 malah Keke. Oh, ini mungkin agenda selanjutnya apa? Kita ikutin proses hukum aja. Kuat yang Kalau dibawa. bukti tadi kita sudah ada surat somasi, ya, baru standar lah, belum terlalu banyak yang diminta, baru bukti awal aja diminta, terutama somasi kita kepada pihak berwajib. Terlapor mungkin akan dipanggil Pak. Nanti diagendakan sama itu mah kewenangan dari pihak penyidik ya, bisa ditanya langsung. Tapi yang jelas pasti dia dipanggil. Iya. Oke. Atau mungkin pasal yang disangkakan apa sih? Dan Tadi pasal tuntutannya 76B sama pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka pasal baru. Tergantung nanti pemeriksaan materinya gimana. Karena bisa juga nanti materi ini muncul ketika dia diperiksa. Ketika dia diperiksa, ini bisa muncul ada pengembangan. Tapi ya, saya nggak boleh terlalu bicara banyak soal itu. Biarlah mereka yang punya kewenangan. Bang, konsekuensinya apa kalau misalnya Reski gak datang lagi juga kalau misalnya nanti dipanggil? Panggil paksa. Tetap diam gitu. Jemput paksa lah Pak. Paksa ya? Ya. Ya, saya berharap dijemput paksanya siang, jangan malam hari. Oke. Kalau malam hari perlu izin RT, Bu. Oh iya. Kan kejahatan udah dibedain siang sama malam kan. Oh, iya. Oke. Ya.